Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 3A yang beranggotakan dengan saya, Agin Aulia Putri dengan NPM 2413053028. Saya Yeni Fatmawati dengan NPM 2413053031. Saya Mela Eka Saputri dengan NPM 2413053032. Saya dengan Melisa Dlasrianti dengan NPM 24130533026. Di sini kami akan menampilkan video tutorial pembuatan alat peraga dengan materi gaya gesek dan gaya otot, serta menganalisis pendekatan STEM 4.0 untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Ibu Niken Yuni Astiti MPD. Mengenai pendekatan STEM 4.0 pada alat peraga yang telah kami buat. Yang pertama yaitu alat peraga gaya otot. Di sini saya akan menjelaskan komponen sains. Alat peraga gaya otot ini menunjukkan bagaimana otot manusia bekerja untuk menghasilkan gaya dan menyebabkan gerak. Model tangan yang digerakkan dengan tali ini menggambarkan prinsip kerja otot dan tendon, di mana tarikan tali yang menyerupai kontraksi otot yang menarik tulang menghasilkan gerak. Metode ilmiah yang dipelajari siswa meliputi pengertian gaya otot, sumber gaya dari tubuh manusia, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti mengangkat benda atau menarik pintu. Yang kedua ada komponen teknologi. Pada komponen teknologi, alat peraga yang telah kami buat, komponen teknologi menerapkan sistem biomekanik sederhana. Teknologi sederhana ini meliputi sistem yang berupa tali dan karton yang dapat dikaitkan dengan prinsip kerja prostetik atau tangan buatan, di mana tangan buatan ini dapat meniru gerak manusia. Pada pembelajaran, alat peraga ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk mengenal teknologi dapat dikembangkan melalui pemahaman sesuai dengan materi yaitu gaya otot. Jadi saya akan menjelaskan bagian engineering atau rekayasa. Jadi siswa melalui proses rekayasa ketika mereka melakukan perancangan tentang model tangan buatan ini. Jadi mereka menentukan apa saja bahan yang digunakan seperti karton, sedotan, dan juga tali. Mereka merancang posisi sendi dan juga jari-jari agar bisa bergerak. Mereka juga melakukan pengujian terhadap alat peraga ini, seperti pada benang-benang ini pasti bergerak atau tidak, seperti ini. Ini berarti alat peraga bisa digunakan dengan mudah. Dan yang terakhir yakni komponen matematika. Dalam alat peraga gaya otot, matematika digunakan dalam mengatur proporsi jari, panjang tali, dan juga mengatur letak sendi supaya pergerakannya menyerupai tangan manusia. Yang kedua, alat peraga gaya gesek. Di sini saya akan menjelaskan komponen sains pada alat peraga gaya gesek. Alat peraga gaya gesek ini memperlihatkan bagaimana gaya gesek bekerja saat benda berada di atas dua permukaan berbeda. Siswa mengamati bahwa benda yang berada di lintasan licin meluncur lebih cepat karena gaya geseknya lebih sedikit. Sedangkan di bidang kasar, benda melambat karena gaya geseknya lebih besar. Dari pengamatan ini, siswa memahami pengertian gaya gesek serta contoh penerapannya dalam kehidupan seperti gesekan ban dan jalan. Selanjutnya, komponen teknologi. Unsur teknologi alat peraga ini terdapat pada penggunaan bahan dengan karakteristik yang berbeda, seperti kertas amplas yang kasar dan kertas marmer yang licin, untuk menunjukkan perbedaan gaya gesek.
Pada konsep ini dapat dikaitkan dengan teknologi transportasi, misalnya desain ban atau permukaan jalan. Melalui alat peraga ini, siswa belajar bagaimana sains dan teknologi dapat bekerja secara bersamaan untuk menciptakan keamanan dan efisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen engineering atau rekayasa. Jadi proses rekayasa dilakukan dengan merancang dua bidang miring yang memiliki dua permukaan berbeda. Siswa menentukan pemiringan, memilih bahan, dan juga menguji hasil gesekan dengan benda yang sama. Tahapan rekayasa itu mencakup perencanaan, eksperimen, dan juga evaluasi hasil untuk melihat perbedaan jarak dan juga waktu tempuh benda. Melalui kegiatan ini, siswa mengembangkan keterampilan merancang, percobaan, dan berpikir berbasis bukti. Jadi tadi bagian mengukur waktu tempuh dan juga mengukur jarak itu kita coba dengan cara seperti ini pada permukaan asal. Ini pada permukaan yang perbedaannya terlihat. Dan komponen yang keempat yakni komponen matematik. Dalam alat peraga ini, matematika digunakan untuk mengukur jarak tempuh, waktu luncur, dan secara tidak langsung siswa juga mengetahui besar gaya gesek dari permukaan yang berbeda, dari permukaan yang kasar dan juga permukaan yang kecil. Siswa juga memahami bahwa permukaan mempengaruhi gerak benda. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.